Pagi hari minum jamu, jamu sehat penyegar badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Oke, kali ini kita akan bahas tentang tahap siklus dalam akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian, jurnal pembalik, dan jurnal penutup. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jurnal penyesuaian. Seperti yang kita ketahui, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat akun-akun buku besar yang perlu disesuaikan, sehingga dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian ini diklasifikasikan menjadi deferral dan accrual. Yang pertama adalah deferral, yang mempunyai dua subkategori, yaitu prepaid expenses and unearned revenues. Prepaid expenses atau biaya dibayar di muka, artinya adalah beban tersebut sudah dibayarkan secara tunai sebelum beban tersebut digunakan. Yang selanjutnya unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Maksudnya adalah kita sudah menerima uang sebelum kita memberikan layanan ke pelanggan. Yang kedua adalah accrual, yang mana accrual ini juga dibedakan menjadi dua subkategori, yaitu accrued revenues and accrued expenses. Accrued revenues atau pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan atas jasa yang telah kita berikan, namun belum kita terima secara tunai. Sedangkan accrued expenses merupakan beban yang sudah terjadi, namun masih belum dibayar, atau yang biasa kita sebut beban yang masih harus dibayar. Nah, biar lebih jelas lagi, kita langsung ke contohnya aja. Contoh yang pertama, dimisalkan suatu perusahaan membeli 150 rem kertas dan dicatat di akun perlengkapan kantor. Jika pada akhir bulan, ternyata kertas tadi hanya tersisa 100 rem, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat serta mengakui adanya beban perlengkapan kantor sebanyak 50 rem kertas. Dan sebagai pasangannya, kita harus mencatat pengurangan pada akun perlengkapan kantor sebesar 50 rem kertas, sehingga nantinya di laporan keuangan akun perlengkapan kantor akan menunjukkan saldo yang sebenarnya, yaitu 100 rem. Oke, selanjutnya lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries biasanya dibuat pada akhir periode, yang dimana jurnal penutup ini bertujuan untuk mengenolkan akun yang ada di laporan laba rugi. Akun-akun yang ditutup berupa akun beban, akun pendapatan, dan akun price. Yang pertama, akun beban. Akun beban ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Contohnya seperti ini. Sama seperti akun tadi, akun pendapatan juga ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Namun, ikhtisar laba rugi berada di kredit, seperti berikut. Selanjutnya, yang terakhir adalah akun price. Akun price ditutup dengan akun modal, seperti berikut. Setelah jurnal penutup dibuat, langkah selanjutnya yaitu memposting semua jurnal penutup ke dalam buku besar. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah sebuah jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Lalu fungsi dari jurnal pembalik yang pertama adalah mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru. Lalu yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Dan yang ketiga, meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Lalu terdapat juga akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik, seperti beban yang masih harus dibayar, beban yang dibayar di muka, pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan yang diterima di muka, dan yang terakhir pemakaian atas perlengkapan.
Berikut terdapat contoh transaksi jurnal pembalik dari beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka merupakan beban yang telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi, dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Misalnya pada 1 Desember 2019 dibayar uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2 juta rupiah. Maka pencatatan jurnal akan seperti ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Maka jurnal pembalik dari transaksi di atas akan seperti ini. Gimana? Kalian sudah paham belum materi yang kita sampaikan tadi? Cukup sini saja penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan materi. Karena di sini kita juga sama-sama belajar. Ke taman bunga di hari cerah, melihat indahnya warna-warni mawar. Semoga apa yang kami paparkan cerah, memberi manfaat untuk hari yang benar. Saya Razan Muhammad Ihsan. Saya Fali Faris Setiawan. Saya Raffi Andri Akbar. Saya Agung Satriwibowo. Dan kami berempat izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.